Hus, minggir, jangan kesini ah. Udah, nggak usah pasang wajah malas gitu. Pergi sana, pergi. Wah, bandel juga ternyata. Hei, jangan bersikap kasar pada kucing. Siapa sih kalian? Ikut campur aja. Kita adalah penjaga hatimu. Memang salah ya jika aku tidak suka sama kucing. Jika kamu tidak suka, setidaknya jangan kasar padanya. Terserah aku dong, ngapain ngatur-ngatur? Sabar Tulip, dengar, ada sebuah kisah yang pernah ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab Syarah Nasha'ihul Ibad. Kisah apa itu? Kisah tentang seorang tokoh bernama Abu Bakar Asyibli yang hadir dalam mimpi sahabatnya. Seperti apakah mimpinya? Abu Bakar Asyibli telah mendapat rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga lantaran kasih sayangnya terhadap seekor kucing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepertinya kamu kedinginan. Mari, masuklah ke dalam jubahku. Kamu kelaparan ya? Baiklah, ikutlah denganku. Aku akan memberimu makanan. Jadi karena itu Allah meridhoinya masuk surga. Benar, itulah sebabnya kita harus selalu berbuat baik pada sesama makhluk, meskipun kita suka atau tidak suka. Kalau berbuat baik karena suka sih mudah melakukannya, tapi kalau berbuat baik pada yang tidak kita suka, itu yang berat. Disitulah tantangannya, supaya kita belajar ikhlas dan berbuat baik semata-mata karena Allah. Ya, aku akan berusaha. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Duhai Anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia merugi karena mereka tidak memperhatikan umurnya dan waktunya. Hari ini kita dapat bergembira, hari ini kita dapat bersenang-senang, tapi besok tidak ada yang bisa menjamin apakah masih bisa kita menghirup sinar matahari pagi. Isma kita hidup sesuai dengan cara apa yang kau mau. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati. Kau akan mati disantap cacing tanah. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Cukup dengan mengingat kematian, kalian bisa beriman kepada Allah. Tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzolimi diri kita sendiri. Yang akan hancur dan binasa dengan maksiat kita adalah kita, bukan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Kenikmatan dunia ini kebanyakan menipu manusia. Sama kita wafat pasti pulang. Apa yang antum bawa? Amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak antum jadi ahli surga? Kenapa Anda begitu ringan meminta kepada Allah Firdaus, sementara Anda tidak buktikan dengan ikhtiar? Akan tiba satu masa semua orang sudah gak peduli. Pengen saya. Lupa dengan anak, lupa dengan suami, lupa dengan istri, lupa dengan ibu, lupa dengan ayah. Dan mereka teriak minta tolong saya, tolong saya. Apa yang Anda bisa kerjakan? Karena itu Anda usaha. Ayo berubah. Ngapain Anda kumpulin dunia? Dunia itu mudah, kecil. Kalau ada nilainya hanya sebesar sayap nyamuk saja, Allah gak akan berikan kepada orang yang gak beriman. Ada hadis yang lain teman-teman sekalian. Hadis ini harusnya menyentuh hati kita teman-teman sekalian ya. Kalau Anda insya Allah punya seperti biji sawi dari keimanan dalam hati saja bisa tersentuh. Karena ini menunjukkan bagaimana Allah peduli sekali dengan orang-orang yang suka ke masjid. Hadis ini hadis sahih, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbighuhu. Tidaklah seseorang dari kalian berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya dan menyempurnakannya. Wuduk dengan tenang, semua anggota tubuhnya tersentuh dengan air wuduk dengan benar, tidak tergesa-gesa. Thumma ya'til masjidah la yuridu illa salata fihi. Lalu dia ke masjid tidak mau kecuali solat, nggak ada janjian sama orang, betul-betul hanya untuk solat. Illa tabashbashallahu ilaihi kama yatabashbasha ahlul ghaibi bi tal'atihi.
kecuali Allah ya akan berbahagia disebabkan perbuatannya itu seperti bahagianya seseorang yang lama berpisah dengan keluarganya kemudian bertemu. Jadi Allah itu bahagia pada saat melihat seseorang di antara kita datang ke masjid, ke rumahnya ya, dan seperti bahagianya orang yang lama kehilangan keluarganya.